Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah! Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Lause Nini. Hari ini kita mau memuji Tuhan ya. Kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Get Up, Get Up. Yuk sambil gerakan yang semangat ya. Yuk mari kita bangun semuanya, bangkit berdiri ya. Dengan semangat gerakannya ya. Yuk gerakannya ya adik-adik ya, anak-anak. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah. Get up, get up, get up and tell the world. Ayo bangun semuanya. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Every day, all that you say and do, there's a way you said He loves you. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up and tell the world. Every day, all that you say and do, there's a way to say that He loves you. Every day, all that you say and do, there's a way to say He loves you. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up and tell the world. Get up, get up and tell the world. Get up, get up and tell the world. Iya, betul sekali ya anak-anak ya. Kita bangun semuanya, kita mau memberitakan bahwa Tuhan kita luar biasa. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya anak-anak. Mari kita berdoa.
Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk memuji Tuhan. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya ibadah ini bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, wah, Tuhan Yesus dengar doa kita nggak ya? Iya, pasti Tuhan kita mendengarkan doa kita ya. Dia ada di mana-mana ya. Meskipun kita ada di gunung, di laut, dimanapun dimana kita berada, Tuhan selalu beserta kita. Yuk kita nyanyi lagu ini, Ku Daki-Daki. Yuk, dengan gerakan ya. Yuk. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, mari kita terbang. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab kaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab kaulah Yesusku. Benar sekali ya anak-anak ya, Tuhan Yesus selalu beserta kita ya. Sebagai anak-anaknya kita harus belajar lebih rajin lagi ya, ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus, baca kitab suci, kita berdoa. Yuk kita menyanyikan lagu ini ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita mau belajar untuk bertumbuh ya. Kita nyanyikan lagu ini. Yuk sambil tepuk tangan ya anak-anak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory
kita belajar untuk selalu berdoa ya. Di dalam Alkitab juga Tuhan Yesus mengajar kita tentang doa juga loh. Tetapi doa ini kita bisa belajar melalui lagu. Nah, kita belajar ya lagu ini. Judulnya Bapa Kami. Kita belajar lagu ini ya. Kita nyanyikan nanti 2 kali. Habis itu refnya diulang lagi. Yuk kita nyanyi lagu ini. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah, dan jangan biarkan kami ada dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ayo kita belajar sekali lagi lagu ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah, dan jangan biarkan kami ada dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan jangan biarkan kami, dan jangan biarkan kami ada dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari segala yang jahat,
kita berdoa, kita memasuki firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pimpinanmu selama ibadah. Kita sudah menyanyikan pujian. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong siapkan setiap hati kami supaya kami dengar-dengaran dan taat kepada firman-Mu. Dan supaya hidup kami bisa dibentuk dan diubah sesuai dengan firman-Mu. Dan kami bisa menjadi berkat buat teman-teman, saudara-saudara di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, anak-anak, kalian sudah selesai memuji Tuhan dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, anak-anak, selain itu pengen bilang sama kalian, kita semua ini gak pernah yang namanya bisa hidup seorang diri saja. Kenapa? Karena kita ini makhluk sosial, makhluk ciptaan Tuhan yang harus hidup berdampingan dengan orang lain. Kalau kita hidup berdampingan dengan orang lain, artinya kita harus berkomunikasi dengan orang tersebut. Dari zaman pertama kali Tuhan Yesus menciptakan dunia ini, Tuhan Yesus menciptakan manusia pertama, Tuhan Yesus itu sudah mengajarkan kepada manusia pertama itu cara berkomunikasi dengan Tuhan. Caranya gimana? Mereka bisa ngomong-ngomong langsung tuh sama Tuhan, sama Allah pada waktu itu. Nggak perlu lewat alat-alat yang lain, tapi bisa ngomong langsung. Tuhan bicara sama mereka, mereka menjawab Tuhan. Seperti itu ya, itu manusia pertama Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, setelah itu berkembanglah manusia, berkembanglah manusia. Dan ditemukanlah alat-alat komunikasi yang bisa dipakai. Tapi zaman dulu orang kalau mau berkomunikasi dengan orang lain itu bukan seperti sekarang. Zaman dulu belum ada alat-alat canggih seperti sekarang. Sehingga kalau orang-orang mau berkomunikasi itu mereka banyak sekali pakai cara. Seperti asap atau seperti lewat burung. Burung diikatkan berita, lalu burung itu menyampaikan berita. Lalu bisa juga pakai pentungan atau bisa juga dengan bel dan lain sebagainya. Itu zaman dulu. Setelah berkembangnya zaman, setelah lebih majunya teknologi dan semakin banyaknya orang-orang pintar yang dipakai akal budi mereka oleh Tuhan, diberikan karunia akal budi kepintaran oleh Tuhan, sehingga mereka mulai bisa menciptakan berbagai macam alat komunikasi yang hari ini kita pakai. Nih, sengaja nih Losoleni kenapa hari ini bawa ini. Hari ini Losoleni cerita nggak pegang Alkitab, tapi Losoleni pegang tab ya. Ini tab ini juga salah satu alat komunikasi kan buat kita. Ada lagi televisi, koran, radio, HP, komputer, laptop ya kan. Itu semua alat komunikasi yang hari ini karena kemajuan teknologi semua kita bisa pakai fasilitasnya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sama kan dengan kalian hari ini, karena lagi ada pandemi di seluruh muka bumi ini, kita yang biasanya ke sekolah, berkomunikasi dengan guru kita dalam belajar itu secara langsung, sekarang nggak bisa kan? Kita menggunakan alat-alat benda-benda mati ciptaan manusia ini untuk berkomunikasi kan? Nah, itulah kemajuan teknologi. Itulah alat-alat komunikasi yang kita pakai hari ini. Loh, Bang Soleni, emangnya kita lagi belajar di sekolah ya? Kok kayak lagi belajar di sekolah aja ngejelasin tentang alat komunikasi? Nah, ada hubungannya anak-anak dengan cerita Losoleni hari ini. Hari ini Losoleni itu menceritakan kepada kalian tentang komunikasi yang kita gunakan ketika kita akan berbicara dengan Allah. Nah, itu dia. Selain daripada cara kita berkomunikasi dengan Allah itu adalah melalui pujian dan bernyanyi seperti tadi di pembukaan dengan Losenya. Nah, ada lagi tuh lewat baca Alkitab. Itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Tapi satu yang hari ini kita mau bicara itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui DOA. Doa. Tahu kan kalian? Kalau doa juga adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, anak-anak, di Alkitab
Di Alkitab itu diceritakan di dalam Matius 6 ayat 5-15 ada dua jenis orang yang berkomunikasi dengan Allah di dalam doa. Nah anak-anak, orang yang pertama adalah orang yang ketika dia berdoa, ketika dia mau berkomunikasi dengan Tuhan, dia itu senang sekali berkomunikasi, berdoa itu di tempat umum supaya semua orang melihat dia. Semua orang melihat, ini orang luar biasa ya, rajin sekali berdoa. Lalu dia mulai berdoa dengan kata-kata yang indah, bertele-tele, kata-kata yang dibuat-buat supaya orang-orang yang melihat dia memuji-muji dia. Wah, anak-anak, Alkitab bilang bahwa orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang seperti tidak mengenal Allah. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang berdoa dengan cara demikian. Berdoa supaya dipuji-puji sama orang. Berdoa seperti orang munafik, orang yang pura-pura baik, tapi sebenarnya juga nggak baik-baik amat gitu. Itu orang yang pertama yang dicatatkan dalam Alkitab. Ada lagi orang yang kedua. Orang yang kedua itu adalah orang yang saat dia mau berdoa, dia masuk ke dalam kamar, dia tutup pintu kamar, tersembunyi di dalam kamar, lalu dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia mengungkapkan, dia menceritakan semua yang menjadi isi hati dia kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kesungguhan. Nah, Alkitab bilang bahwa orang ini adalah doa yang dia naikkan itu adalah doa yang diperkenankan oleh Allah. Dia nggak bertele-tele, dia nggak berdoa depan umum supaya orang tuh ngelihat dia. Dia nggak sengaja berdoa dengan kata-kata yang dibuat-buat seindah mungkin, enggak. Tapi dia tahu bahwa dia ini orang berdosa, orang yang lemah, yang ketika berdoa dia harus di tempat yang tersembunyi, menaikkan doanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan serta menjawab doa orang yang seperti ini. Loh, soal ini berarti kita nggak usah dong berdoa di depan orang. Kalau soal ini suruh kita berdoa di depan teman-teman di sekolah minggu, nggak usah dong. No. Bukan itu yang Alkitab maksud. Bukan itu yang Tuhan Yesus maksud. Maksud Tuhan Yesus melalui Alkitab itu adalah waktu kita berdoa kepada Tuhan, waktu kita berdoa kepada Allah, maka motivasi kita saat kita berdoa itu haruslah motivasi yang benar untuk hanya memuji-muji Tuhan, bukan untuk dipuji manusia loh. Dengan hati yang sungguh, dengan hati yang tulus, kita mau berdoa dengan satu tujuan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ingat ya, bukan untuk dipuji-puji sama orang loh ya. Jadi ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, seluruh pikiran kita, hati kita itu kita sungguh-sungguh bawa kepada Tuhan. Berdoa dengan satu kesungguhan hati, tidak seperti orang yang tadi itu. Nah, untuk menolong kita, maka Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk kalau berdoa, berdoalah dengan kata-kata yang sederhana, kata-kata yang kita mengerti untuk disampaikan kepada Tuhan. Gak usah bertele-tele, gak usah lebay alay kalau berdoa, tapi gunakan kata-kata yang sederhana. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa dengan kata yang sederhana. Itu juga sudah ada di dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini di Matius 6 itu. Nah, di sana dicatatkan di Matius 6 ayat 8-13 itu adalah doa yang paket komplit, lengkap yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yang tadi saat pujian kalian sudah menyanyikannya dalam versi lagu dengan lausan ini. Nah, sekarang Lausal ini mau ngajak kita semua ini untuk mendengarkan lagi sambil berdoa, mengikuti, berdoa, menghafalkan doa Bapa Kami itu melalui lagu yang tadi Lausal ini ajak kita semua untuk nyanyikan. Oke? Yuk kita dengarkan lagi bersama-sama. Di surga, Bapa kami yang di surga.
dari lagu Doa Bapa Kami itu yang sudah kalian dengarkan barusan dan kalian ikuti, Lausoleni mau tantang kalian semua, mau di challenge nih. Ayo, Lausoleni pengen setelah ini setiap kalian belajar menghafal, bukan membaca lagi ya, menghafal doa Bapa Kami yang ada di Matius 6 ayat 8 sampai 13. Lalu kalian minta tolong papa atau mama untuk syuting kalian ketika menghafalkan doa itu, lalu kirimkan videonya kepada loso-loso di kelas kalian. Oke? Semua bisa ya kita belajar. Aduh, Lausoleni pasti bisa. Lausoleni percaya kalian anak-anak pintar, anak-anak Tuhan, anak-anak hebat, pasti bisa. Oke? Nah, anak-anak, ayo Lausoleni ajak semua kita. Mari kita belajar ketika berdoa dengan meminta supaya hati kita ini digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus kepada Allah. Tidak ada orang, Tuhan tidak pernah berkenan kepada orang yang berdoa dengan munafik, dengan pura-pura, dengan kata-kata yang bertele-tele, dengan tujuan supaya dipuji-puji oleh orang. Tuhan gak berkenan kepada orang yang seperti itu. Tetapi Tuhan kita berkenan kepada kita ketika kita berdoa dengan hati hancur, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, semata-mata untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan mau untuk kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan. Kita belajar sama-sama, Lausoleni belajar, kalian semua juga belajar. Kita pasti bisa, oke? Ada amin anak-anak? Yes, ada amin semua, oke? Cerita Lausoleni sudah selesai, tapi Lausoleni percaya firman yang disampaikan, cerita firman yang disampaikan akan memberkati kita semua. Amin, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami berterima kasih karena Engkau Allah yang sudah mengajarkan dan terus mengingatkan kepada kami kembali akan sikap kami ketika kami berdoa, hati kami ketika kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan sedari kecil untuk terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman itu di dalam kehidupan kami, yang terus menjadi pelaku-pelaku firman yang benar di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Sehingga bukan saja hidup kami yang diberkati, tetapi orang lain di sekitar kami pun diberkati. Pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk ayat hafalan terambil dari Matius 6 ayat 9b sampai 13. Sekali lagi, Matius 6 ayat 9b sampai 13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari sama-sama belajar doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kirimkan video kalian ke lause kelas kalian masing-masing. Lause tunggu sampai akhir Februari ya. Untuk kelas kecil, jangan khawatir. Kalian menghafalkan sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak usah merasa terbebani. Ayo semangat kita belajar untuk berdoa Bapa kami. Nah, anak-anak, kita mau juga memberikan persembahan. Untuk persembahan bisa minta tolong papa mama untuk transfer atau mengklik di QRIS di samping ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.